Pria ini tidak tidur dari tahun 1963 dan dokter tidak tahu sebabnya. Aku bersama Taingok. Kami akan mencari tahu tentang misteri yang terjadi ini. Tapi pertama, beginilah konteksnya. Selamat pagi. Untuk menemuinya, kita harus terbang dari Barcelona ke Vietnam tanpa tahu cara menemukannya. Tapi kita punya rencana. Kita sudah mencetak fotonya. Aku akan tanya orang-orang, siapa tahu ada yang kenal dia. Kita bersama guide. Dan yang penting, kita punya harapan. Anda kenal dengan orang ini? Tidak? Baiklah, dia tidak tahu. Apa Anda kenal orang ini? Akhirnya ini jadi misteri karena tidak ada orang yang tahu alamatnya. Tapi dia memberikan petunjuk. Dan dari orang yang kami tanya, kami juga mendapat petunjuk arah mendekati tempat tinggalnya. Kita sudah dekat, kita akan terus bertanya ke sekitar. Permisi, Anda tahu siapa orang ini? Tidak? Apa Anda tahu siapa orang ini? Tidak. Artinya semakin kita dekat, dia semakin tinggi. Jadi seperti ke atas, lebih tinggi, tidak lebih tinggi, lebih tinggi. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Sepertinya sekarang kita berada di desanya. Kita beli oleh-oleh untuk Tai. Jadi saat bertemu dia akan gembira dan bahagia saat dikunjungi. Kita beli buah di sana dan tanya barangkali kenal. Anda mengenal orang ini? Katanya dia tahu. Kita mau beli berapa? Dua kantong? Buahnya campur-campur saja ya. Apa di sana ya? Pasti rumah yang biru itu. Menurut Google Foto. Di sini, sepertinya dia nggak di rumah. Ini untuk ibu. Luar biasa mereka membukakan pintu rumah ini, ya kan? Untuk merasakan kegembiraannya, bahkan supir taksi pun ikut menunggunya di sini. Kami tidak menyangka sama sekali. Lihat, sangat menyenangkan. Bahkan saat dia belum datang pun, ibu ini menawarkan teh. Terima kasih. Kita pasti benar ada di rumahnya, karena wifi-nya pun bernama Taingok. Halo, apa ini Bapak? Berapa usia Bapak? Pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah Bapak nggak pernah tidur? Ibu pernah melihatnya tidur? Jadi kalau malam ngapain? Berapa lama Bapak nggak tidur? Misi kita hari ini mengikutinya sepanjang hari 24 jam dan melihat apa yang dilakukannya. Kenyataannya dia merokok dan minum cukup banyak. Kami pingin tidur, tapi memang kami tidak bisa tidur dan melihat apa yang dia lakukan siang dan malam. Ayo kita lihat. Ini adalah kamarnya. Di sini sangat beraroma wine dan ini ladangnya. Ini kenapa dengan tangan Bapak? Perang Vietnam melawan Amerika berlangsung selama 19 tahun. Diperkirakan 1 hingga 3 juta orang Vietnam tewas. Dia terus bergerak, maksudnya dia penuh dengan energi. Kalian takkan percaya, dia tidak tidur selama bertahun-tahun. Dia aktif sekali. Mereka menghidangkan ini untuk kami. Ini seperti muffin. Mari kita mencobanya. Menurutku ini agak kering. Kau pernah coba melindros? Itu mengingatkanku. Oke. Boleh dibilang Tai manusia paling tua di dunia. Jika nggak pernah tidur, dia hidup 2 kali lebih panjang dari kita. Dan dia sudah berusia 130 tahun. Apa Bapak pengen tidur sekarang? Ông nào nhắm mắt, mà nhắm miết cũng phải mở, không ngủ phải chịu, ưng vô ngủ. Từ đây mở ra không ngủ phải chịu. Kita ngobrol-ngobrol di pagi hari, sampai saatnya makan siang di jam 2 siang. Kita semua makan di sini. Mereka memasak nasi dan ikan. Sejauh ini kita sudah menghabiskan 5 jam bersama dengannya. Dia nggak pernah tidur, sama sekali. Dia makan sedikit nasi, nggak banyak, dan sekarang dia merokok lagi di sana.
Biasanya Bapak ngapain aja kalau siang? Đâu biết rồi chứ, lên rải phải biết rồi. Dari apa yang aku lihat di sini, tugasnya memang dibagi-bagi untuk negara seperti Vietnam. Dia melakukan semua pekerjaan berat di ladangnya, memindah-mindahkan barang, dan bahkan memasak. Sekarang dia nggak di sini. Apakah dia nggak tidur? Yes. Yeah. Dia nggak pernah tidur. Apa dia hiperaktif? Không có giờ. Aktif sekali. Bapak beratnya berapa? 4 kg mà. Wah, Gần 1 tuần. dia cukup kurus. Berapa tingginya? Iya, tahu. Sekitar 150, benar kan? 150 dan aku 188. Pupil matanya tampak membesar. Kalau diperhatikan, kamu bisa tahu dia tidak tidur atau kurang tidur. Siapa itu? Bán nó bà mẹ. Oh, ibunya. Bà mẹ còn ở đây rất em. His Em cũng bị chiến tranh chết nữa. Seperti kau lihat, mayoritas agama di sini adalah Buddha. Dan semua yang ada di sini untuk Buddha. Sekarang dia sedang menyalakan lilin. Setelah makan siang, semua orang mengantuk. Di sini istrinya, Enya, dan Guide. Tapi seperti yang kau lihat, dia mulai mengobrol dengan tetangga. Jam 4 pagi, Tai mengajak kita ke ladangnya. Disinilah dia mencurahkan tenaganya sepanjang hari. Nó sợ cái con này, tao sợ, tao cũng sợ chứ. Kalau diperhatikan, dia selalu tersenyum. Dan pria yang tersenyum. Semua ini miliknya. Ya, bukan hanya yang hijau saja, tetapi seluruh bagian ini adalah ladang miliknya yang kemudian dia rawat. Kita tidak mengoleskan anti nyamuk, dan aku tidak yakin apakah aman di sini. Kami menghabiskan berjam-jam di sini, dan terkadang dia menuju ke sana, entah untuk tidur atau makan. Ayo kita ke atas. Dia bilang ada batu yang cukup bagus di sana. Menurut Bapak, kenapa Bapak tidak bisa tidur? Suy nghĩ ưng ngủ được mà rồi suy nghĩ mẹ cho ưng cho ngủ mà không ngủ đâu chịu. Nước này nó khó này con ơi. Thì hồi nó thẳng đi tà lửa về còn hơi thuốc ngủ. Dạ. Mình nằm mới bỏ ra nè. Dạ. Hồi không còn á. Thuốc ngủ về uống hơi viên không ngủ rồi cũng ngủ ngủ. Untuk semua perusahaan obat tidur, ini adalah promosi utama. Membuatnya bisa tidur adalah pencapaian yang luar biasa. Apa Bapak pengen tidur? Ưng chứ. Có tiền hút thuốc bổ để uống thử. Apa yang Bapak bilang ke orang kalau mereka tidak percaya Bapak tidak bisa tidur? Những ví dụ người không tin nha. Dạ. Nó cứ ngồi nằm bên tôi rồi đập tôi biết liền. Bapak ini menggunakan sebuah kalimat, aku akan tidur kalau sudah mati. Ekstrim sekali. Oke, jarak kita 1 jam dari rumahnya. Bapak ini tanya mau jalan kaki atau naik mobil saja. Umurnya 82 tahun. Pagi ini dia sudah berjalan 1 jam. Gak peduli jalan kaki 1 jam lagi untuk pulang. Manusia super, aku tidak kuat lagi. Bapak ini tidak tidur 61 tahun. Aku terjaga selama 15 jam dan hampir mati. Hampir 40 derajat. Kita baru berjalan sekitar 10 menit dan berhenti. Kita akan membeli makan malam. Aku mau tanya orang-orang yang tinggal di sini tentang Bapak yang tidak pernah tidur ini. Yang ini steam dan yang itu dibakar. Oh, yang dibakar juga enak. Ya, sepertinya lebih baik. Oke, kita sudah membeli makanan. Dia bilang ingin membeli bir karena dia ingin kita minum-minum bersama. Dan istrinya bilang kalau bapak itu banyak minum. Dan kadang si bapak itu menjadi merasa pusing. Kupikir tidak mungkin menjalani hidup tanpa tidur. Aku capek, tapi bagaimanapun aku berusaha untuk tetap terjaga. Dan lihat dia mengantuk, bahkan jika hanya 10 menit. Anda kenal Tai Ngok? Benarkah dia nggak pernah tidur? Không ngủ trời này mà có đề có đốm đình thì ăn lợn 4 giờ bỏ lon bia là ăn biết ngủ. Tradisi di sini kalau ada seseorang mati atau ada perayaan khusus, semua orang di sini akan tetap terjaga, terutama untuk pemakaman selama berjam-jam. Dan ini adalah hal yang lucu karena semua orang menyuruhnya datang karena mereka tahu si bapak akan tetap terjaga dan sudah biasa. Kita makan malam dulu. Senang bertemu denganmu. Kita mulai minum dan ini akan menjadi tidak terkendali. Uống được mua nên uống. Apakah kau bisa tidur? Yes. Yeah.
Nấu không được mình nhé. Apakah kamu pernah melihat ayahmu tidur? Chưa. Apakah benar kalau dia minum bir atau alkohol dia akan tertidur sebentar? Ngủ vô cũng chỉ nào nha, không làm nha. Mereka selesai makan malam dan sekarang jam 7:08 malam. Di sini makan malamnya lebih awal dan malam akan terasa panjang. Kita nongkrong bersama orang berusia 80 tahun, minum bir dan juga mengisap rokok. Tapi ini serius, menurutku ini semacam sisi lain yang terjadi padanya karena kurang tidur. Pasti dia merasa stres. Dia harus mengatasi semua stres itu dengan minum dan merokok. Aku akan mengajak mereka di video. Berapa usiamu? 70, beda 10 tahun. Bisa tidur? Ngủ chứ. Được, yes. Bên ổng là không ngủ được không? Benarkah dia tidak bisa tidur? 60 năm rồi. Usianya lebih dari 80 tahun. Rokok, minum, gak tidur. Bapak ini melanggar semua aturan kesehatan. Kita bisa lihat di wajahnya, hal itu pasti menjadi beban dalam hidupnya. Tapi aku kagum bahwa dengan kebiasaan itu dan juga tidak tidur, dia tetap hidup dan bekerja dengan baik. Benar, ini sangat luar biasa sekali. Jam 10:30 malam, kita datang jam 9 pagi tadi. Momen pertama hari ini dia terbaring. Oke, sekarang jam 11 malam. Kita sudah berbaring beberapa saat, tapi belum juga tidur. Sekarang kita lihat tentang rutinitas malamnya dan apa yang dia lakukan. Dia ada di sini sedang menyiram kebun. Tanaman-tanaman. Yang kulakukan adalah mengikutinya. Dia menyuruh kita tidur, tapi aku nggak mau. Aku ingin mengikuti apa yang dia lakukan. Kalau dia berkeliling, aku juga akan mengikutinya. Sekarang sudah tengah malam, aku akan mengikutinya sebentar. Kalau malam biasanya dia berjalan berkeliling untuk menyiram tanaman dan biasanya juga menonton TV. Pola hidupnya membuat dia lebih aktif di siang hari dan kalau malam dia lebih tenang. Lihat apa aku bisa tetap kuat untuk terjaga. Oke, sekarang sudah jam 1 dini hari. Dan sekarang kita mulai merenung. Kalau kalian di sini, hidup di sini dan melihatnya, sangat luar biasa dia tidak bisa tidur. Ini sangat tidak masuk akal. Bahwa 8 jam dalam sehari, semua orang harus tidur. Dan juga kau harus melakukan sesuatu. Mungkin orang berpikir bapak ini trauma dengan perang. Tapi kalau kau bersamanya, Five yang dia berikan, dia orang yang dikelilingi dengan kedamaian. Ya, Seenggaknya itu benar. itu yang kurasakan. Akhirnya kami menanyakan ke semua orang di kampung ini. Mereka membenarkan bahwa dia tidak pernah tidur. Diberitakan dalam koran. Semua orang tidak akan percaya kalau mendengar berita ini. Tapi ini nyata. Sejujurnya aku juga ragu. Bapak ini punya pengunjung hampir setiap minggu. Maksudnya hari ini ada yang datang menemuinya dari Inggris. Dari Inggris, dari Jepang. Maksudnya Bagaimanapun tidak dia bisa perlu orang boleh istirahat. datang setiap saat. Mungkin dia istirahat setengah jam, 1 jam, atau 2 jam setiap hari. Tapi dia tidak. Dia hanya duduk, nonton TV, dan itu saja. Guide kami sekarang sudah tidur. Arak beras dibuat dengan waktu yang lama. Semua bahannya berada dalam panci besar ini. Dan di bawahnya api mematangkannya sedikit demi sedikit. Kalau matang, araknya menetes ke dalam wadah putih di bawah. Lalu mereka bisa menjualnya. Apa Bapak ingat apa yang Bapak rasakan ketika tidur? Tidak? Dia bilang akan tetap menjaga nyala api ini sampai sekitar jam 4 pagi. Sekitar 2 jam lagi. Jadi kita akan melihatnya. Dan ya, lihat begitulah. Prosesnya sendiri berjalan dengan sendirinya. Dia berjalan, memeriksa arak, dan juga berdoa dalam beberapa jam. Guys, ini sudah jam 3:04 pagi. Dan kita masih melanjutkan, tapi aku sudah sangat kelelahan. Mungkin kau bisa cerita, dia tetap penuh energi, dia biasa saja. Rekor Guinness untuk orang yang paling lama terjaga adalah 11 hari. Kalau begitu buktikan, kalau Guinness datang untuk melihatnya, dia akan terjaga terus selamanya. Kau bisa bilang bahwa dengan hidupnya, energinya, dia terus bergerak. Một. Aku juga melihat bahwa dia tahu kami bosan. Dia menunjukkan semua yang dilakukan sepanjang waktu. Merekam ini, merekam itu, merekam ini. Apakah dokter pernah memberitahu Bapak kenapa tidak bisa tidur? Lại sao mình tới hả? Jadi tidak apa-apa kita masih bangun. Sekarang jam 4 pagi, semua orang lainnya sedang tidur. Yang paling membuatku kaget, dia bahkan belum berbaring di tempat tidur sekalipun. Sekarang jam 4:30, aku menghabiskan seluruh malam mengikutinya dan melihat apa yang dilakukan. Dia menyelesaikan arak berasnya. Ini dia mencoba memburu nyamuk dengan raket listriknya. Dia berkeliling dengan alat itu sekitar setengah jam. Dan sekarang sudah jam 5:15 pagi. Aku merasa ngantuk sekali.
Sepertinya dia tidak akan melakukan apapun lagi. Karena aku sudah menanyakannya, dia bilang dia tidak akan melakukan apapun lagi sebenarnya. Sudah selesai dengan araknya, berkeliling, akan kupasang alarm selama setengah jam. Dan akhirnya, alarmnya mati dan aku tertidur selama 2 jam. Ini dia selalu segar seperti biasa. Dan ya, dia tidak tertidur sama sekali. Dan ini untuk Bapak. Dan ini... Tidak diragukan, ini kisah yang paling mengejutkan di channel ini. Terima kasih Tai, mengizinkan kami di rumahmu dan menerima kami. Terima kasih banyak Tai. Terima kasih sudah menonton videonya, subscribe, dan ingat, kita semua manusia. Sampai jumpa. Cái vậy nhất là coi như là phỏng vấn cũng được, rồi là